Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai ide pokok dan ide penunjang dalam konteks pengembangan ide, khususnya pada sinematografi pendidikan. Adapun anggota dari kelompok 5, saya Nikadek Dwi Ayu Lestari dengan NIM 2311021016 selaku moderator. Selanjutnya ada Putu Arya Sedana Jasmine Putri dengan NIM 2311021004 dan Putu Oktamia dengan NIM 2311021010. Adapun topik pembahasan pada materi ini, yang pertama, pengertian ide pokok dan ide penunjang, yang kedua, teknik brainstorming dan mind mapping dalam mengembangkan ide, yang ketiga, cara mengembangkan premis dan logline dalam sebuah cerita, yang keempat, pentingnya nilai edukatif dalam cerita, yang kelima, pentingnya riset dan referensi dalam pengembangan ide, dan yang keenam, penyusunan pitch deck untuk program sinetron pendidikan. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi kita semua. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi. Baik, topik yang pertama mengenai pengertian ide pokok dan ide penunjang. Ide pokok merupakan gagasan utama atau inti dari suatu pembahasan yang ingin disampaikan kepada pembaca atau penonton. Ide pokok menjadi fokus utama sehingga pesan dapat dipahami dengan jelas. Sementara itu, ide penunjang adalah gagasan pendukung yang berfungsi untuk memperjelas, memperkuat, dan mengembangkan ide pokok. Menurut beberapa penelitian, ide pokok membantu memahami inti pembahasan, sedangkan ide penunjang memperjelas detail sehingga informasi menjadi lebih jelas dan terstruktur. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi agar informasi dapat tersampaikan secara efektif dan mudah untuk dipahami. Topik yang kedua yaitu teknik brainstorming dan mind mapping dalam mengembangkan ide. Brainstorming merupakan teknik berpikir kreatif untuk menghasilkan banyak ide dalam waktu singkat dengan cara menyampaikan ide secara bebas tanpa langsung dinilai. Menurut Alex Frankney Osborne, brainstorming adalah metode untuk mendorong munculnya ide kreatif melalui proses berpikir spontan tanpa kritik di awal. Dalam sinematografi pendidikan, teknik ini biasanya digunakan pada tahap perencanaan, seperti untuk menentukan ide cerita dan pesan yang ingin disampaikan. Adapun langkah-langkahnya dimulai dari menentukan topik atau masalah sebagai fokus utama, kemudian mengumpulkan ide secara bebas tanpa kritik agar kreativitas tidak terhambat. Selanjutnya, semua ide dicatat agar tidak hilang. Setelah itu, ide-ide dikelompokkan dan dipilih yang paling relevan. Dan yang terakhir, ide tersebut dikembangkan menjadi konsep yang lebih matang. Nah, dengan demikian, brainstorming membantu menghasilkan ide yang kreatif dan juga terarah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mind mapping dalam mengembangkan ide. Mind mapping adalah teknik untuk mencatat dan mengorganisasi ide dalam bentuk peta pikiran yang berpusat pada satu gagasan utama, kemudian dikembangkan ke dalam cabang-cabang. Menurut Tony Buzan, mind mapping merupakan metode yang membantu otak bekerja secara alami dalam menghubungkan berbagai informasi. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, membantu memahami materi secara menyeluruh. Yang kedua, mempermudah mengingat informasi. Yang ketiga, mengorganisasi ide secara sistematis. Dan yang keempat, dapat meningkatkan kreativitas dalam berpikir. Dalam sinematografi pendidikan, mind mapping digunakan untuk menyusun alur cerita, menentukan struktur video, serta menghubungkan ide pokok dan ide penunjang. Jika dikaitkan dengan brainstorming, keduanya saling melengkapi. Brainstorming digunakan untuk menghasilkan ide, sedangkan mind mapping berfungsi untuk menyusun ide tersebut agar lebih rapi dan terarah. Nah, dengan demikian, kedua teknik ini sangat penting dalam menghasilkan konsep cerita yang kreatif dan sistematis. Topik yang ketiga yaitu mengembangkan premis dan logline. Yang pertama, kita akan membahas apa itu premis.
Premis adalah gagasan utama yang menjadi dasar sebuah cerita, mencakup konflik, tujuan tokoh, dan juga arah cerita. Menurut Suharmono dan Senuaji, premis berfungsi sebagai acuan agar cerita berkembang secara terarah dan sistematis. Selain sebagai ide awal, premis juga menjadi pengontrol cerita agar tetap sesuai dengan gagasan utama. Dalam film, premis juga harus bisa divisualisasikan melalui adegan dan gambar. Jadi, premis yang kuat akan membuat cerita lebih jelas, terarah, dan tentunya menarik. Selanjutnya, adapun struktur dari premis. Premis dapat diuraikan menjadi beberapa unsur agar cerita lebih terarah. Yang pertama, tokoh sebagai pelaku utama cerita. Yang kedua, situasi, yaitu kondisi awal cerita. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai oleh tokoh. Yang keempat, konflik sebagai masalah yang dihadapi. Yang kelima, lawan atau antagonis yang menghambat tokoh. Dan yang terakhir ada stakes, yaitu akibat jika tokoh gagal. Nah, struktur ini dapat membantu penulis untuk menyusun cerita secara logis dan membuat alur lebih hidup melalui perubahan peristiwa dan emosi yang dialami oleh tokoh. Selanjutnya, adapun pengembangan premis dalam cerita. Pengembangan premis adalah proses mengubah ide dasar menjadi cerita yang lebih terstruktur dan juga menarik. Caranya yaitu yang pertama dengan memperjelas tujuan tokoh, yang kedua memperkuat konflik, yang ketiga menambahkan konflik pendukung, dan yang keempat menentukan penyelesaian dari cerita. Nah, dengan pengembangan yang baik, alur cerita akan lebih hidup dan juga saling terhubung. Adapun contoh dari premis, yaitu seorang siswa dari keluarga kurang mampu berusaha untuk mempertahankan prestasinya di sekolah unggulan. Namun, ia harus menghadapi tekanan ekonomi, rasa rendah diri, serta diskriminasi dari teman-temannya yang meragukan kemampuannya. Analisisnya yaitu tokoh yaitu siswa kurang mampu, situasinya di sekolah unggulan, tujuannya mempertahankan prestasi, konfliknya yaitu tekanan dan diskriminasi, dan stakesnya adalah kehilangan kesempatan pendidikan. Nah, dari premis ini, cerita bisa dikembangkan menjadi kisah yang penuh perjuangan dan juga motivasi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya ucapkan terima kasih. Pada slide ini, kita akan membahas tentang pengertian dan struktur logline. Pertama, apa sih logline itu? Nah, logline merupakan ringkasan singkat dari sebuah cerita yang menggambarkan inti cerita secara padat, jelas, dan menarik. Biasanya, logline hanya terdiri dari 1 atau 2 kalimat saja, tetapi sudah mencakup unsur penting seperti tokoh utama, tujuan, konflik, dan gambaran cerita secara umum. Konsep logline ini juga berkaitan dengan elevator pitch, yaitu cara menyampaikan ide secara singkat namun tetap mampu menarik perhatian dalam waktu yang terbatas. Selanjutnya, logline memiliki beberapa struktur utama yang saling berkaitan. Yang pertama adalah kondisi tokoh atau karakter setup. Pada bagian ini dijelaskan siapa tokoh utama dalam cerita, termasuk latar belakang atau keadaan awal tokoh tersebut, sehingga audiens dapat memahami karakter yang akan mengikuti cerita. Kemudian yang kedua adalah tujuan atau goal, yaitu apa yang ingin dicapai oleh tokoh utama. Nah, tujuan ini menjadi arah utama dalam cerita dan harus disampaikan secara jelas dan spesifik. Kemudian yang ketiga adalah motivasi, yaitu alasan yang mendorong tokoh untuk mencapai tujuan tersebut. Motivasi ini penting karena memberikan kedalaman pada karakter, sehingga tindakan tokoh terasa lebih logis dan realistis. Kemudian yang keempat adalah tantangan atau konflik, yaitu hambatan yang dihadapi oleh tokoh dalam mencapai tujuannya. Konflik merupakan unsur yang sangat penting karena menjadi sumber ketegangan dan daya tarik dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir adalah aksi. Nah, aksi di sini yaitu tindakan yang dilakukan oleh tokoh dalam menghadapi konflik tersebut. Aksi ini menunjukkan bagaimana tokoh berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
Nah, selain struktur tersebut, logline yang baik memiliki ciri-ciri yaitu disusun secara singkat dan padat, biasanya sekitar 25 hingga 40 kata, berfokus pada tokoh utama, serta menonjolkan konflik utama agar mampu menarik perhatian audiens. Dengan demikian, logline dapat dikatakan sebagai gambaran awal dari sebuah cerita yang sangat penting karena menentukan apakah sebuah cerita mampu menarik minat pembaca atau tidak sejak awal. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh logline agar kita bisa lebih memahami bagaimana konsep logline diterapkan dalam sebuah cerita. Nah, contoh yang digunakan adalah keluarga cemara. Nah, logline dari cerita ini adalah seorang ayah berjuang mempertahankan keharmonisan keluarganya setelah kehilangan harta benda sambil mengajarkan nilai kesederhanaan dan kebersamaan kepada anak-anaknya. Nah, dari logline tersebut kita bisa mengidentifikasi struktur logline yang telah dibahas sebelumnya. Yang pertama yaitu kondisi tokoh. Nah, yaitu seorang ayah yang mengalami kehilangan harta benda sehingga menggambarkan situasi awal tokoh. Kemudian yang kedua itu tujuannya, yaitu mempertahankan keharmonisan keluarga agar tetap utuh meskipun dalam kondisi sulit. Kemudian yang ketiga adalah motivasi, yaitu adanya rasa cinta terhadap keluarga yang mendorong tokoh untuk tetap berjuang. Yang keempat adalah konflik. Nah, konflik dalam cerita tersebut yaitu kesulitan ekonomi yang dihadapi setelah kehilangan harta benda. Dan yang terakhir adalah aksi, yaitu usaha tokoh untuk bekerja keras serta membimbing anak-anaknya agar tetap menjunjung nilai kesederhanaan dan kebersamaan. Nah, melalui contoh ini kita bisa melihat bahwa sebuah logline yang baik mampu merangkum keseluruhan cerita secara singkat, tetapi tetap memuat unsur-unsur penting yang membuat cerita tersebut menarik untuk diikuti. Baik, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu nilai edukatif dalam cerita. Nilai edukatif merupakan pesan pembelajaran yang terdapat dalam sebuah cerita yang tidak hanya bertujuan untuk menghibur, tetapi juga untuk memberikan pengetahuan serta membentuk sikap dan karakter penonton. Dengan kata lain, sebuah cerita tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan yang efektif, karena melalui cerita, penonton dapat belajar dari pengalaman tokoh yang ditampilkan. Selanjutnya, nilai edukatif dalam cerita dapat dibagi menjadi 4 aspek utama. Yang pertama adalah nilai religius. Nilai ini berkaitan dengan keimanan dan hubungan manusia dengan Tuhan, seperti berdoa, bersyukur, dan menjalankan ajaran agama. Biasanya nilai ini ditunjukkan melalui perilaku tokoh dalam menghadapi masalah. Kemudian yang kedua adalah nilai moral. Nilai moral berkaitan dengan sikap dan perilaku sehari-hari seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Nah, nilai ini sering muncul dari bagaimana tokoh mengambil keputusan dalam situasi tertentu. Kemudian yang ketiga adalah nilai sosial. Nilai ini berkaitan dengan interaksi antar manusia seperti empati, toleransi, dan kerjasama. Dalam cerita ini, nilai sosial dapat dilihat dari hubungan antar tokoh, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Dan yang terakhir adalah nilai kearifan lokal. Nah, nilai ini berkaitan dengan budaya, tradisi, dan identitas suatu daerah. Biasanya ditampilkan melalui latar cerita, adat istiadat, atau kebiasaan tokoh. Yang keempat, aspek ini saling melengkapi dalam membentuk karakter penonton, sehingga cerita dapat menjadi sarana pembelajaran yang tidak hanya informatif tetapi juga bermakna. Selanjutnya kita akan membahas prinsip penyampaian nilai edukatif yaitu show don't tell. Maksud dari prinsip ini adalah pesan dalam cerita sebaiknya ditampilkan melalui tindakan tokoh, bukan hanya disampaikan lewat kata-kata atau nasihat. Hal ini penting karena penonton akan lebih mudah memahami dan merasakan makna cerita jika mereka melihat langsung kejadian yang dialami tokoh. Agar lebih efektif, ada beberapa cara dalam menerapkan prinsip ini. Yang pertama yaitu nilai ditunjukkan melalui aksi tokoh, bukan melewati ceramah. Yang kedua, diperkuat dengan konflik dan konsekuensi. Jadi setiap tindakan akan ada akibatnya.
Ketiga, disampaikan secara alami dalam alur cerita sehingga tidak terasa menggurui. Yang keempat, melibatkan emosi penonton agar pesan lebih berkesan. Contohnya, daripada tokoh mengatakan dalam tanda kutip, kita harus jujur. Akan lebih efektif jika cerita menunjukkan tokoh yang berbohong lalu mengalami masalah. Nah, dari situ penonton bisa memahami sendiri pentingnya kejujuran. Jadi, penonton belajar dari suatu kejadian bukan dari nasihat. Nah, melalui prinsip show don't tell, nilai edukatif dalam cerita dapat tersampaikan dengan lebih menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya kita masuk ke integrasi nilai dalam sinetron pendidikan. 4 nilai yang sudah dibahas sebelumnya, religius, moral, sosial, dan kearifan lokal, tidak berdiri sendiri, tetapi harus digabungkan dalam satu cerita yang utuh. Artinya, dalam satu alur cerita, semua nilai tersebut muncul secara seimbang dan saling melengkapi. Contohnya dalam cerita kehidupan siswa, nilai religius bisa terlihat dari kebiasaan berdoa sebelum belajar. Kemudian nilai moral muncul saat tokoh bersikap jujur, misalnya dalam ujian. Nilai sosial tampak dari kerjasama dengan teman. Dan nilai kearifan lokal ditampilkan melalui budaya sekolah atau daerah. Nah, dengan integrasi ini, cerita jadi lebih bermakna dan tidak terasa menggurui, karena nilai disampaikan secara alami dalam cerita. Selanjutnya, kita masuk ke riset dan referensi dalam pengembangan ide. Riset merupakan dasar penting dalam membangun cerita agar lebih logis, realistis, dan sesuai dengan kehidupan nyata. Jadi, ide yang dibuat tidak hanya berdasarkan imajinasi, tetapi juga didukung oleh data dan fakta. Dalam pembuatan sinetron, riset berperan dalam 3 hal utama. Yang pertama yaitu kredibilitas, yaitu memastikan informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipercaya. Kedua, autentisitas, yaitu membuat cerita terasa lebih nyata dan tidak stereotip. Yang ketiga, kedalaman cerita, sehingga alur menjadi lebih kompleks dan bermakna. Selain itu, riset juga mempengaruhi dialog, adegan, dan visual agar terasa lebih alami dan meyakinkan. Jadi, tanpa riset yang baik, cerita bisa terasa kurang akurat dan kurang kuat dalam menyampaikan pesan edukatif. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu peran riset dalam pengembangan ide. Nah, selain memahami pentingnya riset, penulis juga perlu memahami metode yang digunakan dalam melakukan riset. Secara umum, metode riset dalam pengembangan ide dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, riset primer atau field research. Riset primer merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan seperti observasi, wawancara, maupun pengalaman langsung atau immersion. Metode ini memberikan data yang lebih nyata dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di masyarakat. Nah, yang kedua yaitu riset sekunder atau text research. Riset sekunder dilakukan melalui pemanfaatan sumber-sumber yang telah tersedia seperti buku, jurnal ilmiah atau artikel, serta data dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik atau BPS atau UNESCO. Riset ini membantu memperkuat data serta memberikan landasan teoritis dalam pengembangan ide. Selain riset, penggunaan referensi juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam pengembangan ide. Referensi merupakan sumber informasi yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat gagasan yang telah diperoleh melalui proses riset. Nah, ada pun beberapa jenis referensi yang dapat digunakan dalam pengembangan ide meliputi yang pertama, buku. Buku merupakan salah satu sumber referensi utama yang memberikan penjelasan secara mendalam mengenai suatu konsep atau teori. Penggunaan buku membantu penulis dalam memahami suatu topik secara lebih komprehensif dan terstruktur. Yang kedua, jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah merupakan hasil penelitian yang telah melalui proses kajian akademik. Oleh karena itu, jurnal menjadi sumber referensi yang memiliki tingkat keakuratan tinggi serta dapat meningkatkan kualitas suatu karya tulis. Yang ketiga, artikel dan media digital. Artikel dari sumber terpercaya
serta media digital dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk memperoleh informasi yang lebih aktual dan relevan dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir yaitu laporan penelitian atau data resmi. Laporan penelitian maupun data dari lembaga resmi seperti instansi pemerintah atau organisasi tertentu dapat digunakan untuk memperkuat data dan fakta yang disajikan dalam cerita. Penggunaan referensi dalam pengembangan ide juga berfungsi untuk meminimalkan kesalahan informasi serta menghindari munculnya stereotip dalam penyajian cerita. Selanjutnya yaitu penyusunan pitch deck untuk program sinetron pendidikan. Pitch deck merupakan media presentasi visual yang digunakan untuk menyampaikan ide program kepada pihak lain seperti produser, investor, atau lembaga penyiar. Nah, dalam konteks sinematografi pendidikan, pitch deck memiliki beberapa fungsi sebagai penyampaian konsep secara singkat dan menarik untuk menjual ide sinetron pendidikan agar mendapatkan dukungan produksi maupun pendanaan. Nah, selain itu, pitch deck tidak hanya menampilkan aspek cerita atau seni, tapi juga mempertimbangkan aspek pasar atau bisnis. Selain itu, pitch deck juga memiliki beberapa tujuan utama, yaitu untuk menarik perhatian dalam waktu singkat, mengkomunikasikan keunikan program atau Unique Selling Professional atau USP, dan mendapatkan persetujuan produksi atau green light atau pendanaan. Menurut Ries 2011, dalam dunia industri kreatif, kemampuan menyampaikan ide secara cepat dan efektif sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari investor atau pemangku kepentingan. Selanjutnya, anatomi pitch deck sinetron pendidikan. Berdasarkan konsep anatomi pitch deck pemenang, pitch deck terdiri atas dua bagian utama, yaitu the hook, penarikan perhatian, dan the execution, rencana eksekusi. Nah, yang pertama kita akan bahas the hook atau daya tarik awal. Pada bagian ini bertujuan untuk menarik minat audiens sejak awal presentasi. Komponen utamanya meliputi yang pertama tagline dan premis, yaitu menyajikan inti cerita secara singkat dan menarik. Tagline harus mampu memberikan gambaran konflik utama serta daya tarik cerita. Yang kedua, target audiens, menjelaskan sasaran penonton berdasarkan demografi dan fisiografi seperti usia, latar belakang pendidikan, dan kebutuhan belajar. Yang ketiga, karakter atau emotional actor, menampilkan tokoh utama yang relatable dan mampu membangun ketertarikan emosional dengan penonton. Dan yang keempat, dunia cerita atau setting dan atmosfer, menjelaskan latar tempat, waktu, dan suasana yang mendukung cerita, termasuk nuansa visual yang akan ditampilkan. Kedua yaitu the execution atau eksekusi program. Nah, pada bagian ini menjelaskan bagaimana ide yang telah dirancang akan diwujudkan menjadi program yang utuh dan siap diproduksi. Nah, yang pertama, nilai edukatif, menjelaskan pesan moral dan pembelajaran yang ingin disampaikan dalam sinetron pendidikan. Nilai ini harus jelas dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, sinopsis pilot, berisi gambaran episode pertama sebagai contoh alur cerita. Sinopsis harus mampu menunjukkan konflik utama dan potensi pengembangan cerita. Yang ketiga, komparator, menjelaskan perbandingan dengan program lain sebagai referensi, misalkan program A bertemu dengan program B untuk menunjukkan posisi ide di pasar. Yang keempat, budget dan timeline, menyajikan estimasi anggaran dan rencana produksi. Bagian ini penting untuk menunjukkan kelayakan proyek secara realistis. Selanjutnya, prinsip penyusunan pitch deck yang efektif. Agar pitch deck dapat menarik perhatian dan meyakinkan audiens, terdapat beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, singkat dan padat. Informasi disampaikan secara ringkas. Yang kedua, visual dan menarik, menggunakan gambaran, warna, dan layout yang jelas. Yang ketiga, fokus pada keunggulan, menonjolkan keunikan program. Yang keempat, relevan dengan audiens, sesuai dengan kebutuhan target penonton. Yang kelima, berbasis data, yaitu didukung dengan riset dan referensi.
Menurut Kawasaki 2004, pitch yang efektif idealnya disampaikan dalam waktu singkat dengan struktur yang jelas dan fokus pada inti ide. Dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi, ada beberapa poin penting yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, ide pokok adalah inti gagasan, sedangkan ide penunjang membantu memperjelas. Yang kedua, teknik brainstorming membantu menghasilkan ide secara bebas dan kreatif, sedangkan mind mapping membantu menyusun ide tersebut agar lebih terstruktur dan sistematis. Yang ketiga, premis adalah dasar cerita, sedangkan logline adalah ringkasan singkat cerita. Yang keempat, cerita memiliki nilai edukatif seperti religius, moral, sosial, dan kearifan lokal yang dapat membentuk karakter. Yang kelima, riset dan referensi berperan penting untuk memastikan cerita yang dibuat memiliki dasar yang kuat, realistis, dan dapat dipercaya. Yang keenam, pitch deck menjadi alat penting untuk menyampaikan ide program secara singkat, menarik, dan meyakinkan agar bisa mendapatkan dukungan produksi atau pendanaan. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi ide pokok dan ide penunjang. Semoga penjelasan ini dapat membantu dalam memahami bagaimana membangun cerita yang terarah dan menarik. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.